Halo semua, perkenalkan nama saya Masmur Doan Siba dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia, yaitu ada dua hal. Yang pertama, saya membahas tentang kedisiplinan. Yang kedua, saya membahas tentang pemberhentian kerja di dalam organisasi. Mari kita menyaksikan sama-sama. Pertama, kedisiplinan. Kedisiplinan adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kepatuhan terhadap aturan norma atau tata tertib yang berlaku, baik di lingkungan kerja, sekolah, rumah, maupun masyarakat. Di sini ada pengertian kedisiplinan secara umum. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati peraturan yang ditetapkan tanpa harus diawasi terus-menerus. Di sini ada ciri-ciri orang yang disiplin, ada 5 disiplin. Ada 5 ciri-ciri: 1. Tepat pada waktu, 2. Konsisten dalam menjalankan tugas, 3. Taat terhadap aturan, 4. Bertanggung jawab atas tindakan, 5. Memiliki komitmen yang tinggi. Yang berikutnya manfaat kedisiplinan. 1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua, membentuk kepribadian yang positif. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan dari atasan atau rekan kerja. Yang kelima, mengurangi konflik dan pelanggaran. Studi pensiun. 2. Pemberhentian tidak sukarela, involuntary terminator, dilakukan oleh perusahaan karena alasan tertentu. Contoh pelanggaran disiplin kinerja buruk: restorasi, PHK, MISEAR. 3. Pemberhentian karena pensiun, karyawan diberhentikan karena mencapai usia pensiun yang ditetapkan perusahaan atau negara. 4. Pemberhentian karena alasan hukum, bisa karena pelanggaran hukum seperti penipuan, korupsi, atau tindakan kriminal. Prosedur umum pemberhentian idealnya ada 6 prosedur. Yang pertama, evaluasi dan dokumentasi alasan pemberhentian. Yang kedua, peringatan tertulis jika terkait disiplin atau kinerja. Yang ketiga, pemanggilan dan mediasi bila perlu. Yang keempat, surat keputusan pemberhentian. Yang kelima, pembayaran hak-hak karyawan, pesangon gaji terakhir, cuti yang belum diambil. Yang keenam, pengambilan barang milik perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, harus sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Misalnya, di Indonesia Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, Undang-Undang Cipta Kerja. Hindari pemberhentian sepihak tanpa prosedur karena bisa menimbulkan gugat hukum. Berikut komunikasi yang jelas dan manusiawi kepada karyawan yang diberhentikan. 1. Alternatif sebelum pemberhentian: mutasi bagi yang lain, pendekatan coailing, konseling, program pemutusan hubungan kerja sukarela, resignasi program. Di video ini membahas tentang kedisiplinan, bagaimana kita mendisiplinkan diri dalam pekerjaan organisasi. Kita harus menjadi orang yang kedisiplinan, menaati aturan dan taat waktunya. Apa yang kita kerjakan dalam organisasi maupun pekerjaan-pekerjaan yang lain, kita harus mendisiplinkan diri untuk bekerja sesuai aturan-aturan yang dibuat di dalam organisasi. Dan juga keberhentian-berhentian ini kita harus menjadi karyawan-karyawan yang harus punya integritas dan punya kualitas yang baik untuk semua orang. Integrasian dalam sumber daya manusia adalah merujuk pada proses menyatukan kepentingan
dan kebutuhan antara organisasi dan para karyawannya, agar tercipta hubungan kerja yang harmonis, produktif, dan saling menguntungkan. Perintegrasian adalah upaya untuk menciptakan keselarasan antara tujuan perusahaan dengan tujuan individu karyawan, sehingga tercipta komitmen yang loyalitas dalam bekerja. Proses ini melibatkan penciptaan hubungan kerja yang sehat, komunikasi dua arah, dan kerjasama yang baik antara manajemen dan rekan kerja. Tujuan perintegrasian: 1. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis. 2. Meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan. 3. Mengurangi konflik antara manajemen dan pekerja. 4. Meningkatkan produktivitas kerja. 5. Menjaga stabilitas organisasi. Contoh kegiatan perintegrasian dalam manajemen sumber daya manusia: keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, dialog dan komunikasi yang terbuka antara manajemen dan karyawan, penerapan kebijakan yang adil dan transparan, pembentukan serikat pekerja atau forum komunikasi karyawan, penyelesaian konflik secara damai dan profesional. Kesimpulan, perintegrasian dalam manajemen sumber daya manusia adalah proses penting untuk memastikan bahwa organisasi dan karyawan dapat tumbuh bersama, menciptakan suasana kerja yang sehat, dan meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Dan materi yang kedua adalah pemeliharaan. Pemeliharaan dalam manajemen sumber daya manusia adalah upaya yang dilakukan organisasi untuk menjaga dan memelihara, meningkatkan kondisi karyawan agar produktif, sehat, termotivasi, dan loyal terhadap perusahaan. Tujuannya adalah menjaga kestabilan tenaga kerja, meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan, menurunkan tingkat turnover keluar masuk karyawan, menjaga kinerja dan produktivitas. Ruang lingkup pemeliharaan sumber daya manusia, sumber daya manajemen. 1. Kesehatan dan keselamatan kerja. Program kesehatan jasmani dan mental, fasilitas kesehatan kerja, alat pelindung diri, pelatihan. Ketiga, pemeriksaan kesehatan yang rutin. 2. Karyawan dan manajemen, komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan, mekanisme penyelesaian konflik, kegiatan yang membangun hubungan kerja, gathering, outing, dan lain-lain. 3. Kesejahteraan karyawan, tunjangan kesehatan dan asuransi, program pensiun, fasilitas kerja, kantin, ruang laktasi, dan tempat ibadah. 4. Pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan keterampilan, coaching dan mentoring, jalur karir yang jelas. 5. Lingkungan kerja yang nyaman, ruang kerja yang ergonomis, budaya yang positif, fleksibilitas, work from home, jam kerja fleksibel. 3. Tujuan pemeliharaan sumber daya manajemen: meningkatkan loyalitas dan komitmen karyawan terhadap perusahaan, mengurangi biaya turnover, absensi dan rekrutmen baru, menjamin keberlangsungan operasional organisasi, meningkatkan citra perusahaan di pemeliharaan manajemen sumber daya manusia. Evaluasi dan survei kepuasan kerja, penetapan work-life balance, penilaian kebutuhan dan harapan karyawan, pemberian penghargaan dan insentif, pembangunan budaya kerja yang mendukung. 5. Tantangan dalam pemeliharaan SDM: perbedaan kebutuhan antar individu, perubahan generasi tenaga kerja, Gen Z, milenial, dan lain-lain, keterbatasan anggaran organisasi, teknologi yang cepat berubah, krisis atau tekanan eksternal, misalnya pandemi,
Kesimpulan, pemeliharaan sumber daya manajemen adalah proses berkelanjutan yang krusial untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan organisasi dalam investasi dalam kesejahteraan dan hubungan kerja yang sehat akan memberikan dampak yang baik dalam jangka yang panjang berupa loyalitas, produktivitas, dan reputasi perusahaan. Halo, perkenalkan, nama saya Batur Nimbo, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, kampus Universitas Teknologi Sulawesi Utara, Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini kami akan membahas tentang satu, pengintegrasian, dan dua, pemeliharaan, dan yang ketiga, kedisiplinan, dan keempat, pemberhentian, dan yang kelima, pengendalian mutu terpadu, yang keenam, perencanaan manajemen sumber daya manusia. Berikut penjelasan secara singkat dari 6 fungsi manajemen sumber daya manusia. Langsung kita melakukan yang pertama, yaitu pengintegrasian. Pengintegrasian adalah proses menyatu kepentingan organisasi dan karyawan agar tercipta hubungan kerja yang harmonis. Tujuannya agar keluarga merasa menjadi bagian penting dari organisasi sehingga kerja dan produktivitas meningkat. Contoh singkat komunikasi, dua arah, kerja tim, dan budaya kerja yang eksklusif. Baik, itu yang pertama, dan kami akan melakukan yang kedua, yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan berkaitan dengan menjaga dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan emosional karyawan. Ini dilakukan agar karyawan tetap loyal dan produktif. Contoh, program kesejahteraan, tunjangan kesehatan, fasilitas kerja yang layak, lingkungan kerja aman. Itu yang kedua, dan kami akan melakukan yang ketiga, yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan adalah sikap dan perilaku taat terhadap aturan, tata tertib, dan norma kerja yang berlaku dalam organisasi. Kedisiplinan menjadi dasar agar pekerjaan berjalan sesuai rencana. Contoh, penerapan sesi tepat waktu, peringatan tertulis jika melanggar aturan, penghargaan bagi yang disiplin. Baik, itu yang ketiga. Kami akan melakukan yang keempat, yaitu pemberhentian. Pemberhentian adalah proses mengakhiri hubungan kerja antara karyawan dan organisasi, baik secara sukarela, pressing, maupun tidak. PHK, pensiun, pelanggaran berat. Contoh PHK karena efisiensi, pensiun, atau karena pelanggaran etik. Baik, kita akan melakukan yang kelima, yaitu pengendalian mutu terpadu. Pengendalian mutu terpadu adalah pendekatan menyeluruh dalam peningkatan kualitas kerja dan hasil secara berkelanjutan dengan melibatkan semua bagian organisasi termasuk karyawan. Contoh, pelatihan
pelatihan berkelanjutan, evaluasi kinerja, penerapan standar kualitas ISO. Nah, itu yang kelima. Dan yang keenam, bukan langkah yang terakhir, yaitu perencanaan sumber daya manajemen sumber daya manusia. Nah, baik, perencanaan manajemen sumber daya manusia adalah proses meramalkan kebutuhan tenaga kerja di masa depan dengan menyusun strategi untuk memenuhinya. Fokusnya adalah memiliki jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat pada waktu yang tepat. Contoh, analisis kebutuhan SDM 5 tahun ke depan, perekrutan berbasis kompetensi, talent full. Baik, yang di sini 6 elemen yang sudah kami jelaskan dan kami bahas. Mungkin sampai di situ, sekian dan terima kasih. Shalom.